Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernanda Arik Prasetyo dengan NIM 430302000027. Saya dari kelas 2A, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah fikih yang diampu oleh Ibu Hartiningsih MAG. Dalam video ini saya akan membuat sedikit ringkasan tentang buku yang telah saya baca. Buku yang telah saya baca yaitu mengenai fikih Ramadan, yaitu panduan Ramadan, yang dimana buku ini dibuat oleh Ustadz Muhammad Abduh To'asikal. Buku ini merupakan buku revisi yang kelima, di mana buku ini dibuat lebih ringkas daripada edisi-edisi yang sebelumnya. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 135 lembar halaman. Dalam buku ini membahas tentang beberapa kiat-kiat agar seseorang mempersiapkan Ramadan dengan baik, dan juga beberapa poin mengenai zakat fitrah, sholat Idul Fitri, dan juga lain-lainnya. Tetapi dalam video ini saya akan meringkas dan mengambil poin-poin terpenting daripada apa yang dibahas dalam buku ini. Langsung saja. Yang pertama yaitu ilmu sebelum melakukan ibadah di bulan Ramadan dan juga setelahnya. Puasa pada bulan Ramadan merupakan puasa yang memiliki keutamaan dan juga memiliki ganjaran pahala yang sangat banyak dan tidak terbatas. Maka oleh sebab itu, sebagai muslim yang baik dan juga taat kepada hukum Allah, maka seharusnya kita memiliki persiapan yang matang dan juga didasari dengan ilmu-ilmu yang pasti, berdasarkan dengan apa yang telah diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan juga mengikuti dengan sunnah-sunnah dan perkataan-perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, dan juga mengaplikasikan perkataan dai-dai dan ulama dan serta para sholih-sholihin di zaman Nabi hingga zaman sekarang. Umar bin Abdul Aziz berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari oleh ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat akan lebih banyak daripada kemuliaan dan juga ilmu yang dia dapat. Maka dari perkataan sahabat Umar bin Abdul Aziz bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap ibadah harus berdasarkan ilmu pasti, termaksud Ramadan. Jadi untuk di bulan Ramadan itu harus memiliki dasar-dasar dan pengetahuan yang pasti, supaya dengan puasa kita diterima, dan kita juga tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, dan apa-apa saja yang bisa menambah pahala kita ketika bulan Ramadan tiba. Lalu pembahasan yang kedua yaitu keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama yaitu Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Lalu yang kedua yaitu setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, dan juga pintu surga dibuka seluas-luasnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Yang ketiga yaitu terdapat malam yang penuh kemuliaan dan juga keberkahan. Kita sebagai muslim sama-sama telah mengetahui dan juga berlomba-lomba untuk mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Yang kita ketahui bahwa malam kemuliaan tersebut bernama malam Lailatul Qadar. Di malam itu berdasarkan sabda dan juga referensi dari banyak ulama dan juga banyak hadis, bahwa malam tersebut ternyata lebih baik daripada 1000 bulan, atau dikalkulasikan dalam tahun lebih baik daripada 83 tahun. Lalu yang keempat yaitu bulan Ramadan adalah salah satu waktu terijabahnya doa. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pada bulan Ramadan pasti akan dikabulkan. Lanjut kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu keutamaan puasa, baik puasa dalam bulan Ramadan dan juga puasa di bulan-bulan yang lain. Yang pertama yaitu puasa adalah jalan meraih takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." Lalu yang kedua yaitu puasa sebagai penghalang seseorang dari siksa api neraka. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seseorang hamba dari siksa api neraka. Lalu yang ketiga yaitu amalan puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya, perkenankan aku memberikan syafaat kepada orang tersebut. Lalu Al-Quran pun berkata, aku telah melarangnya daripada tidur di malam hari. Karenanya, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Lalu beliau bersabda, maka syafaat dari keduanya diperkenankan. Lalu yang keempat yaitu orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa yang lalu akan diampuni. Lalu yang kelima yaitu puasa menjadi pengekang syahwat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah, maka menikahlah. Karena itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagai obat pengekang baginya. Lalu yang keenam yaitu pintu surga Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa.
Dari Sahl bin Sa'ad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya di surga ada suatu pintu surga yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa, maka tidak akan bisa memasuki pintu tersebut. Nanti pada hari kiamat, orang yang berpuasa akan diseru, "Mana orang yang berpuasa?" Lantas mereka pun berdiri, selain mereka tidak akan ada yang memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasuki pintu surga Ar-Rayyan, maka akan tertutup dan setelah itu tidak akan ada lagi yang memasukinya. Lalu keutamaan puasa yang terakhir, yaitu yang ketujuh, yaitu orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, 3 orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan juga doa orang yang dizalimi. Waktu mustajab dalam berdoa sangat banyak. Salah satu yaitu ketika hari Jumat, ketika di antara azan dan iqamah, dan juga lalu waktu selepas asar. Lalu melanjut kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang bagaimana agar puasa kita tidak sia-sia. Dalam buku ini terdapat pembahasan tentang cara seseorang agar ketika menjalankan puasa, baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya, tidak sia-sia dan juga mendapatkan pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu puasa ini dilakukan semata-mata untuk Allah dan hanya mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang berpuasa hanya karena ikut-ikut temannya saja, atau hanya karena dia malu karena dia tidak puasa. Tetapi cara-cara ini atau tindakan yang diambil itu merupakan tindakan yang sedikit keliru. Karena seharusnya kita sebagai orang yang berpuasa harus menjalankan puasa tersebut semata-mata diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar-benar mengharapkan pahala dan ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan daripada orang-orang di luar sana. Selesai membahas tentang Ramadan, maka di dalam buku ini juga terdapat sedikit pembahasan mengenai Idul Fitri. Yang pertama yaitu panduan zakat fitri. Yang pertama yaitu hikmah melaksanakan zakat fitri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Lalu hukum zakat fitri, yaitu bukti dalil dari wajibnya zakat fitri adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 so' kurma atau 1 so' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar melaksanakan sholat Id. Lalu yang berikutnya yaitu mengenai
bentuk zakat fitri yang dikeluarkan oleh muslim. Bentuk zakat fitri adalah berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju, dan sebagainya. Inilah pendapat yang benar sebagaimana dipilih oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Namun, hal ini diselisihi oleh ulama Hanabilah yang membatasi macam zakat fitri hanya pada dalil, yaitu kurma dan gandum. Tetapi pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama, karena tidak dibatasi hanya pada dalil saja. Lalu, waktu pengeluaran zakat fitri. Perlu diketahui bahwa waktu pembayaran zakat fitri ada dua macam. Yang pertama yaitu waktu afdol, yaitu mulai dari terbit fajar Idul Fitri hingga dekat waktu pelaksanaan sholat Id. Yang kedua yaitu waktu yang dibolehkan, yaitu 1 atau 2 hari sebelum Id, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Lalu, di manakah zakat fitri disalurkan? Zakat fitri disalurkan di negeri tempat seseorang mendapatkan kewajiban zakat fitri, yaitu saat ia mendapati waktu fitri, yaitu tidak berpuasa lagi. Karena wajibnya zakat fitri ini berkaitan dengan sebab wajibnya bertemu dengan waktu fitri. Lalu, ringkasan yang terakhir yang bisa saya sampaikan dalam buku yang saya baca, yaitu mengenai panduan sholat tarawih secara berjamaah. Yang pertama yaitu keutamaan sholat tarawih. Yang pertama yaitu akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Sholat tarawih bersama imam seperti sholat semalam penuh. Dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, yang artinya siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala sholat 1 malam penuh. Yang kedua yaitu mengenai jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Jumlah rakaat pada sholat tarawih tidak dibatasi berapa jumlah rakaat yang baik, karena Nabi SAW bersabda, sholat malam itu 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk subuh, maka kerjakan 1 rakaat. Dengan itu berarti kalian menutup sholat itu dengan witir. Yang selanjutnya yaitu sholat tarawih dilakukan dengan 2 rakaat dengan 1 salam, di mana pada rakaat pertama terdapat 7 takbir, dan juga yang rakaat kedua itu sebanyak 5 kali takbir. Untuk surat yang dibaca itu tidak harus atau tidak ada kewajiban harus membaca surat apa, baik itu pada rakaat pertama maupun rakaat kedua. Tetapi alangkah lebih baiknya untuk menjalankan ayat-ayat yang ditekankan ketika pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang ringkasan buku Fikih Ramadan yang telah saya baca. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.